Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita akan membahas seputar konsep takhrij dalam beberapa bidang keilmuan. Di antaranya adalah fikih, usul fikih, ilmu nahwu, qiraat, dan ilmu hadis. Tetapi sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu definisi at-takhrij dari sisi bahasa. At-takhrij jika dirujuk dari sisi bahasa Arab, maka ada 3 huruf sebagai huruf aslinya. Kha, ra, dan jim. Ini menunjuk kepada asal makna 2 hal. Yang pertama adalah an-nafadhu ani syai', dan makna yang lain adalah ikhtilafu launain. Yang pertama adalah dari kharaja yakhruju khurujan. Ar-Raghib mengatakan huwal buruzu min maqarrihi aw halihi, keluar dari tempat asalnya atau dari keadaannya. Khuruj diddud dukhul, lawan dari masuk. Wa minhu al-kharaj. Dari kata ini ada istilah al-kharaj. Al-kharaj adalah al-malu alladhi kharaja min sahibi, harta yang keluar dari pemiliknya. Wa huwa al-itawa wa fulanun khirriju fulan. Fulan, khirriju fulan, maksudnya adalah idza kana mualliman lahu, kalau dia mengajarkan untuk orang lain. Faka'annahu akhrajahu minal jahli, seolah-olah dia mengeluarkan dari kejahilan. Kemudian yang kedua, wa minatsani ardun mukharrajatun wa hiya allati kana nabatuha fi makanin duna makanin. Yang kedua, ardun mukharraja, maksudnya adalah tanah yang allati kana nabtuha fi makanin duna makanin, yang ditumbuhi di satu daerah, di satu area tertentu, tapi tidak semuanya, tidak merata. Makna yang pertama ini yang sesuai dengan tema yang kita bahas, karena takhrij adalah proses menampakkan sesuatu dari sesuatu, auradduhu ilaihi, atau mengembalikan kepadanya, supaya diketahui sumber munculnya. Karena nanti kita akan fokus di takhrij al-fiqhi. At-takhrij al-fiqhi adalah ikhrajun wastimbatun li hukmil furu', mengeluarkan hukum furu' yang tidak ada nas, tidak ada penjelasannya secara tegas dari usulnya imam atau furu'nya yang mereka sebutkan secara langsung. Adapun at-takhrij, ketika sudah menjadi wazan at-taf'il, maka ini masdar untuk fi'il kharraja yukharriju. Makanya dikatakan kharraja yukharriju takhrijan. Dan ini banyak digunakan dalam berbagai ilmu dan keterampilan dan pekerjaan. Beda dengan lafaz al-ikhraj. Akhraja yukhriju ikhrajan. Walaupun dalam bahasa Indonesia mungkin mirip artinya, takhrij dengan ikhraj yaitu mengeluarkan. Karena al-ikhraj itu biasanya digunakan untuk benda-benda, untuk materi yang ada fisiknya. Mengeluarkan benda yang sifatnya adalah fisik. Adapun at-takhrij, maka untuk hal-hal yang sifatnya adalah ma'nawi. Kemudian secara istilah, at-takhrij itu memiliki beberapa maksud, memiliki beberapa konsep dan definisi berdasarkan ilmu yang berkaitan dengannya. Karena masing-masing memiliki maksud tersendiri. Di antaranya yang paling menonjol perbedaan-perbedaan tersebut adalah berbagai ilmu berikut. Yang pertama, takhrij. Istilah ini di kalangan ulama nahwu dan ahlul qiraatul Quran. Mereka menggunakan istilah takhrij itu
fi tabriri iskalin au daf'in lahu. Untuk membenarkan, untuk menjelaskan sesuatu yang muskil, yang rancu, atau untuk menolak, membantah, menghilangkan sesuatu yang muskil, yang rancu. Disebutkan dalam Mu'jamul Mustalahatin Nahwiyah, ungkapan berikut. Yasta'milun nuhatu hadzal lafdha fi at-tabriri wa at-ta'lil wa ijadil wujuhil munasibati lil masailil khilafiyyati bi khassatin. Para ulama nahwu, ahli bahasa Arab, ilmu nahwu secara khusus, menggunakan lafaz at-takhrij itu untuk at-tabrir, membenarkan, mendukung suatu pernyataan, wa ta'lil, dan menyebutkan alasan dari sesuatu, dan mewujudkan, memberikan wujuh, bentuk-bentuk penjelasan yang sesuai dengan masalah yang sedang diperselisihkan secara khusus. Jadi dalam ilmu nahwu itu terkadang ada beberapa kaidah yang penerapannya diperselisihkan oleh sesama ulama nahwu, ahli bahasa. Maka ketika mendukung suatu versi, biasanya disebutkan alasannya. Kemudian disebutkan juga mengapa seperti itu, alasan-alasannya, argumentasinya. Dan ini disebut dengan at-takhrij menurut perspektif ilmu nahwu. Contohnya dalam Adwa'u al-Bayan, dalam kitab Adwa'ul Bayan, ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, kam ahlakna min qablihim min qarnin fanadaw wala tahina manas. Disebutkan di situ qira'atu kasrin nun min hina, jadi membaca hina manas, tetapi ada sebagian qira'ah yang membacanya hini wala tahini manas. Maka disebutkan fahiya syadzatun la tajuz, tidak boleh membaca wala tahini manas, karena ini syadz. Kemudian ditambah lagi takhrijal makna 'alaiha muskil. Alasan untuk mendasari dari sisi makna itu rancu. Wa ta'assafa lahu az-Zamakhsyari wajhan la yakhfa suqutuhu. Memaksa, ada seorang ulama tafsir Az-Zamakhsyari yang memaksakan wajah yang disebutkan dalam Adwa'ul Bayan ini, la yakhfa suqutuhu, ini sudah jelas salahnya. Bahkan dibantah oleh Abu Hayyan dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Kemudian dalam Al-Bahrul Muhit, penulisnya Abu Hayyan memilih pendapat bahwa takhrij qiraatul kasr, jadi kalau ada qiraat yang membaca hini, maksudnya adalah anna hina majruratin bimin mahdzufah. Hina itu majrur dengan min yang telah dibuang. Jadi aslinya adalah min hini manas. Ini bisa dirujuk, dilihat di kitab Adwa'ul Bayan karya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti. Kemudian ilmu yang berikutnya adalah ilmu hadis yang membahas, yang memiliki konsep khusus mengenai makna atau penggunaan at-takhrij. Dalam disiplin ilmu hadis, para ulama ahlul hadis menggunakan lafaz ini dalam dua penggunaan, dalam dua bentuk. Yang pertama adalah as-suratul ula intikhabul muallifi al-ahaditha wa riwayatiha atau wa riwayataha bi isnadihi fi kitabihi. Seorang penulis, seorang ulama yang memilih hadis-hadis tertentu dan riwayat-riwayatnya dengan sanad-sanadnya. Jadi menyebutkan hadis atau riwayat dengan sanadnya dalam kitab yang dia tulis tersebut. Ini adalah penggunaan at-takhrij yang dipakai oleh para ulama hadis al-mutaqaddimin, ya indal mutaqaddimin minal muhaddithin.
Ini yang digunakan oleh para ulama hadis terdahulu. Sebagaimana disebutkan dalam Takhrijul Hadis karya Asy-Syaikh. Di antara penggunaan ungkapan at-takhrij dengan makna yang pertama ini, yaitu seorang penulis, seorang ulama hadis yang menulis kitab dengan cara menyebutkan hadis-hadis dan riwayat-riwayatnya yang lain dengan sanadnya, adalah ucapan Al-Hafidh Abul Fadl Ibnu Thahir, sebagaimana dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahumallahu di muqaddimah kitab Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Mengatakan, syartul Bukhari an yukharrijal hadithal muttafaqa ala thiqati naqalatihi ila sahabiyil masyhur. Syarat Al-Imam Al-Bukhari ketika menyebutkan hadis-hadis adalah mentakhrij hadis. Maksudnya memilih hadis-hadis yang disepakati atas kethiqahan para perawinya yang menukilkan riwayat tersebut. Kemudian terus ke atas dari perawi, kemudian dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai bersambung kepada sahabat yang masyhur. Jadi maksud dari yukharrij adalah memilih hadis-hadis dalam kitabnya. Kemudian penggunaan yang kedua, at-takhrij menurut disiplin ulama hadis, ilmu hadis, adalah azwul hadithi ila masadirihil asliyati wal hukmi alaih. Menyandarkan atau menyebutkan hadis ini dari mana sumber utamanya, referensi utamanya. Jadi sumber yang paling utama, dan menghukumi hadis tersebut, menyebutkan hukum hadis tersebut. Ini penggunaan at-takhrij yang lebih populer di kalangan para ulama mutaakhirin, ulama belakangan dan ulama kontemporer. Al-mutaakhirin wal muasirin. Bisa dilihat di Takhrijul Hadis karya Asy-Syaikh tadi. Al-Munawi rahimahullahu taala ketika mensyarah ungkapan As-Suyuti rahimahullah, wa balaghtu fi tahriri takhrij. Maksudnya adalah ijtahadtu fi tahdhibi azwil ahadithi ila mukharrijiha min a'immatil hadithi minal jawami'i was sunani wal masanid. Ungkapan balaghtu fi tahriri takhrij maksudnya adalah aku telah mengerahkan segala upaya, telah berijtihad dalam memilih, ya, dalam menyebutkan, menyandarkan hadis-hadis kepada siapa yang menyebutkannya pertama kali, siapa yang mentakhrij di kalangan ulama hadis, ya, jadi para imam hadis, baik dalam kitab-kitab jawami, misalnya Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, kitab jami yang membahas seluruh bab. Kemudian was sunan, atau kitab-kitab sumber utama tersebut, kitab-kitab sunan. Misalkan Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, yang ciri-cirinya adalah disusun berdasarkan ilmu fikih. Kemudian wal masanid, baik yang ketiga adalah sifatnya musnad, kitab-kitab musnad, misalkan Musnad Imam Ahmad, Musnad Al-Humaidi, dan yang lainnya. Intinya penggunaan yang kedua, at-takhrij, adalah menyebutkan sumber hadis tersebut beserta terkadang hukumnya, apakah itu disahihkan ataukah dihasankan atau yang lainnya. Kemudian berikutnya adalah takhrij yang terdapat dalam disiplin ilmu fikih dan ilmu usul fikih. Para ulama usul dan para ulama fikih menyebut takhrij itu memiliki beberapa makna, memiliki beberapa penggunaan. Yang pertama adalah raddul khilafatil fiqhiyati ila usuliha. Menyebutkan khilaf-khilaf dalam fikih disandarkan, dikembalikan kepada usulnya, kepada usul fikihnya. Warabtul masailil far'iyyati bi usuliha, dan mengaitkan adanya masalah-masalah far'iyah
kepada usulnya. Jadi ada masalah yang tafsiliyah itu dikembalikan kepada dalil-dalilnya, pada dasar-dasarnya. Ini penggunaan yang pertama, bagaimana disebutkan dalam dalam nanti akan ada penjelasannya ya. Hubungan antara makna ini dengan sebab khilaf. Rujukannya ada di Bahath, ada penelitian dengan judul At-Takhrij Al-Fiqhi dari Abdullah Az-Zubair. Kemudian makna yang kedua menurut para ulama fikih dan ulama usul adalah at-tawassulu ila hukmi mas'alatin lam yarid fiha nassun 'anil imam. Jalan untuk mencapai hukum dalam suatu masalah yang belum ada ucapan imam dalam masalah tersebut. Jadi imam suatu madhab tidak menyebutkan hukum dalam suatu permasalahan. Maka ketika kita ingin mengetahui hukumnya, itu disebut dengan at-takhrij. Prosesnya adalah wadzalika min khilali raddiha ila ma yushabihuha. Yang pertama, caranya untuk mengetahui hukum permasalahan tersebut yang tidak ada penjelasan tegas, penjelasan yang jelas dari imam, maksudnya imam madhab, maka dengan cara mengembalikan, merujuk kepada masalah yang mirip, masalah yang serupa. Cara yang pertama. Kemudian yang kedua, au min khilali istimbati hukmiha min usulil imam, atau dengan cara istimbat hukum berasal dari usulnya imam tersebut, imam madhab. Ya, usul fikihnya itu bagaimana, kemudian ditarik dari usul tersebut apa hukum masalah far'iyah tadi. Kemudian makna yang ketiga, at-tawassulu ila usulil a'immati wa qawaidiha allati banaw 'alaiha furu'ahum. Cara agar bisa sampai, agar bisa mencapai dan mengetahui usulnya para imam mazhab tadi dan kaidah-kaidah mereka yang menjadi dasar dibangunnya furu' mereka dalam masalah fikih. Dari sini maka tawassul atau jalan tersebut ada dua. Yang pertama adalah yang makna ketiga ini jalannya ada dua. Yang pertama dengan istiqra'ul furu', dengan meneliti seluruh masalah furu'iyah yang dibangun, yang dihasilkan oleh para imam tersebut. Cara yang kedua adalah istiqra'ul usul, dengan cara meneliti usul fikihnya. Lalu nanti akan ditemukan terkadang satu kumpulan usul itu menghasilkan usul yang lain, berkonsekuensi atau mengindikasikan adanya usul yang lain yang belum dibahas. Yang itu menjadi dasar masalah-masalah furu'iyah mereka. Dari sini maka ada tiga makna, dan makna yang kedua, makna takhrij yang kedua ini yang paling banyak digunakan oleh para ulama fikih. Yang mencari hukum masalah far'iyah yang belum diketahui dari penjelasan nas imam. Ini yang paling banyak digunakan oleh para ulama fuqaha. Bahwa istimbatu hukmil mas'alati min aslil imam atau takhrijan ala far'in lahu. Istimbat hukum, mengeluarkan, menghasilkan suatu hukum dalam suatu masalah berasal dari usulnya imam, dari asal atau usul fikihnya imam tersebut. Atau ditakhrij, maksudnya dicari masalah far' yang serupa, ya, masalah yang serupa. Atau takhrijan ala far'in lahu, atau ditakhrij kepada far' imam tersebut. Ya, ini dalam ilmu fikih dan ilmu usul. Dalam hal takhrijul furu' alal usul secara khusus, maka setelah menjelaskan takhrij ada istilah furu'. Furu' itu apa? Furu' secara bahasa jamak dari fara' yang berasal dari tiga huruf, fa, ra, dan ain. Ini adalah aslun sahihun yadullu ala uluwin wartifa'in wasumuwin. Kata-kata yang mengandung kata fa, ra, dan ain
itu kembali kepada satu makna, yaitu ketinggian, yang dalam bahasa Arabnya uluwun wartifa'un wasumun, ketinggian. Di antara lafaz yang menggunakan dasar kata fa, ra, dan ain adalah firman Allah Ta'ala, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama. Maka di sini maksudnya far'uha fis sama adalah far'u syai'i a'lahu. Cabang sesuatu adalah yang paling tinggi. Makanya ada istilah furu'us syajarah, cabang atau rantingnya pohon. Ai ghusunuha wa a'aliya. Cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya yang terletak di atas, yang tinggi. Kemudian al-furu' dari sisi istilah, ada beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya adalah al-masail allati istanbataha al-mujtahiduna ba'da hiyazati mansibil ijtihad. Masalah-masalah yang diistimbatkan oleh para ulama mujtahid setelah mereka mencapai tingkatan ijtihad. Ketika mereka sudah memiliki keahlian dalam berijtihad, lalu masalah-masalah yang diistimbatkan mereka, yang mereka cari hukumnya, itu disebut dengan al-furu'. Kemudian di antara definisi yang lain adalah al-ahkamu syar'iyyatul amaliyatu al-muktasabatu min adillatiha at-tafsiliyah. Dan ini yang paling masyhur. Hukum-hukum syariat yang bentuknya adalah amalan, yang didasari, yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Ini merujuk ke definisi At-Tahbir, Al-Mardawi, At-Tamhid, Al-Isnawi, Raf'ul Hajib, As-Subki, dan Al-Bahrul Muhit karya Az-Zarkashi. Ini yang biasa disebut dengan ilmu fikih. Ilmu fikih maksudnya adalah hukum-hukum syariat yang bentuknya adalah amalan, bukan keyakinan, yang didasari, diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Ini disebut juga dengan al-furu'. Di antaranya al-furu' masalah niyah dalam bersuci, dalam wudhu atau dalam mandi atau dalam tayamum. Kemudian dalam jual beli ada masalah bai'ul fuduli. Orang yang menjual barang milik orang lain tanpa izin. Kemudian masalah furu'iyah yang lain, contohnya an-nikahu bi ghairi waliyin. Seorang wanita menikah tanpa ada wali. Kemudian dalam bab al-jinayat, qatlul muslimi bidzimmi. Ketika ada seorang muslim membunuh zimmi, apakah dia bisa dikisos, dibunuh juga. Kemudian al-hukmu alal ghaib. Hukum bagi orang yang ghaib. Maka dari sini al-furu' adalah al-qadaya al-ijtihadiyah allati tata'addadu fiha al-ara'. Masalah-masalah ijtihadiyah yang terjadi perbedaan atau beberapa pendapat. Wala yata'allaqu bil khata'i fi i'tiqadi muqtadaha. Tidak berkaitan dengan kesalahan dalam hal meyakini konsekuensinya. Walal amali bihi qadhun fid din. Jadi tidak berkaitan dengan ketika ada kesalahan dalam meyakini konsekuensinya atau mengamalkannya ketika salah, itu tidak sampai berkaitan dengan qadhun fid dini. Ada cacat dari sisi agamanya. Walal adalati fid dunya, atau dalam sisi muamalah ketika di dunia tidak menghilangkan adalahnya, tidak merusak sifat adalahnya sehingga menjadi fasik. Wala wa'idun fil akhirah. Tidak juga ada ancaman nanti di akhirat. Yang bisa menerima berbagai pendapat. Ada perbedaan pendapat dalam masalah tersebut. Ini disebut dengan al-furu'. Bagaimana diungkapkan oleh At-Tufi dalam syarah Mukhtasar Ar-Rawdah. Kemudian al-usul. Takhrijul furu'i 'alal usul. Apa yang dimaksud dengan usul? Al-usul dari sisi bahasa Arab jamak dari asal. Asal itu maknanya adalah asasus syai'. Pondasi sesuatu, dasar sesuatu.
Maka ada istilah ista'sala syai', maksudnya adalah thabata asluhu wa qawiya. Pondasinya kokoh dan kuat. Wa aslu kulli syai'in, al-asal dari segala sesuatu adalah ma yastanidu wujudu dzalika syai'i ilaihi. Apa yang menjadi sandaran atau dasar wujudnya sesuatu tersebut. Maka misalnya ada contoh al-abu aslun lil walad. Bapak adalah asal dari anak. Karena anak bisa muncul, bisa ada bersandar kepada bapak karena ada bapak. Wa an-nahru aslun lil jadwal. An-nahru aslun lil jadwal. Sungai yang besar itu dasar atau sumber dari al-jadwal. Aliran-aliran kecil sungai. Merujuk kepada kitab Maqayisul Lughah karya Ibnu Faris, Lisanul Arab Ibnu Mandur, dan Al-Misbahul Munir karya Al-Fayyumi. Kemudian al-usul dari sisi istilah. Al-usul penggunaannya banyak makna. Di antara yang paling masyhur adalah ad-dalil. Maksud dari usul adalah ad-dalil. Misalkan ungkapan mereka yaitu para ulama, aslu hadhil mas'alati al-kitab wa sunnah. Asal masalah ini, asal dari permasalahan ini adalah Alkitab dan As-Sunnah, Al-Quran dan Hadis. Maksudnya adalah dalil. Dalil permasalahan ini adalah Al-Quran dan Hadis. Ai dalilwa. Kemudian penggunaan para ulama ketika menyebut usul adalah ar-rajih, pendapat yang paling kuat. Di antaranya misalnya ucapan mereka al-aslu fil kalami al-haqiqah. Asal dalam suatu ucapan adalah hakikat, bukan majas. Maksudnya adalah ar-rajihu fi, pendapat yang kuat bahwa ungkapan itu dibawa ke makna hakiki, bukan dibawa ke makna majasnya. Kemudian di antara penggunaan juga yang ketiga adalah al-qaidatul kulliyatul mustamirrah. Kaidah universal yang berjalan terus, yang konsisten. Di antaranya adalah ungkapan mereka penggunaan asal untuk makna ini ibahatul maitati lil mutarri ala khilafil asal. Diperbolehkannya, dihalalkannya. Jadi boleh orang yang terpaksa memakan bangkai. Ini menyelisih al-asal. Al-asal di sini maksudnya ala khilafil qaidatil muttaridah. Menyelisih kaidah yang utama, kaidah asalnya yang mencakup berbagai permasalahan. Kaidah yang umum. Karena kaidahnya secara umum tidak boleh seseorang memakan bangkai. Bangkai adalah hewan yang tidak disembelih secara syar'i. Mati tidak disembelih secara syar'i itu disebut dengan bangkai. Nah, hukum asalnya tidak diperbolehkan, tetapi diperbolehkan bagi orang yang terpaksa. Ini dalam kondisi tertentu saja. Karena menyelisih kaidah asal. Kemudian di antara penggunaan al-asal ini yang keempat yaitu al-maqisu alaih. Al-maqisu alaih. Ini dalam hal qiyas. Ketika proses qiyas itu ada asal karena qiyas itu terdiri dari 4 hal, terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah al-asal, kemudian yang kedua al-far', kemudian yang ketiga illah, dan yang keempat al-hukm. Nah, al-asal ini menjadi al-maqisu alai, sandaran dalam qiyas. Jadi sandaran yang akan menjadi acuan dalam qiyas. Yang menjadi acuan dalam qiyas. Misalnya ucapan para ulama al-khamru aslun lin nabid. Khamr adalah asal dalam hukum an-nabid. Maksudnya annal khamra aslun yuqasu alaihi nabidhu fil hukmi. Khamr, minuman keras yang terbuat dari anggur, ini menjadi dasar asal. Nah, yang menjadi acuan. Untuk melakukan qiyas, dikiaskan kepada an-nabidh fil hukmi, minuman memabukkan lain dari buah-buah yang lain, misalkan dari kurma atau yang lainnya. Kenapa dikiaskan ya? Karena ijtima'ihima fi illatin wahidah. Karena dua-duanya sama dalam hal illah. Illahnya satu sama, yaitu memabukkan.
Tetapi dari 4 makna ini, dan ini semuanya masyhur, tetapi yang dimaksud dalam ilmu takhrijul furu'i 'alal usul adalah makna yang pertama, yaitu dalil. Nah, penjelasan ini merujuk ke kitab Fawatihur Rahmud karya As-Sahalawi, kemudian Al-Bahrul Muhit karya Az-Zarkashi, dan Syarah Al-Kawkabul Munir karya Ibnu Najjar. Wallahu a'lam bishawab. Demikian penjelasan seputar konsep at-takhrij dan makna dari takhrijul furu' alal usul. Karena nanti akan disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan ilmu fikih ada 4 istilah. Ada takhrijul furu'i alal usul, ada takhriju al-usuli alal usul, ada takhrijul furu'i minal takhrijul usuli minal furu', dan ada 4 takhrijul furu'i minal furu'. Ada 4 istilah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.